Halo, saya Devin Sofra Sopit Carter dari kelas 7I ingin menceritakan kembali ataupun menjelaskan kembali tentang dongeng Si Tupa Gendit. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan inti cerita yang saya dapat setelah saya membaca dongeng Si Tupa Gendit. Sama seperti namanya, Situ adalah danau. Danau ini memiliki banyak kisah di baliknya. Tentu saja kenapa bisa terjadinya danau tersebut. Kok bisa danau tersebut ada di situ? Check it out. Oke, danau ini dulu adalah sebuah tempat tinggal yang dimana memiliki banyak penduduk. Contohnya seperti salah satu penduduknya memiliki rumah yang mewah, megah, penuh dengan kemewahan, banyak kemasan, dan pemilik rumah ini adalah Nyi Endit. Nyi Endit ini sendiri mempunyai kisah tentang perilaku dan sikapnya terhadap orang lain. Sebut saja ketika dia pelit ketika menolong orang lain, tidak mau menolong orang lain, susah ketika disuruh tolong orang lain. Bahkan ketika tetangganya selalu sigap menolongnya dalam setiap kapanpun, setiap waktu, dirinya ini adalah seseorang yang memiliki sikap yang sangat-sangat pelit kepada orang lain. Salah satu kisahnya adalah suatu hari ada seseorang yang menggunakan tokat, berbadan compang-camping, badannya kaku, kayak dia gak pernah makan, kekurangan makan berhari-hari. Tapi itu tidak membuat Nyi Endit kasihan terhadap seseorang tersebut. Sebut saja ketika seseorang tersebut baru ingin berujar sesuatu kepada Nyi Endit, Nyi Endit langsung bilang, "Stop, berhenti, jangan masuk ke dalam rumah ini." Belum mengucapkan sesuatu yang ingin dia minta tolong kepada Nyi Endit udah langsung ngusir dia. Seseorang tersebut akhirnya mengucapkan apa yang ingin dia minta tolong ke Nyi Endit. Dia bilang, "Saya haus, bolehkah saya meminta air sedikit?" Tapi Nyi Endit bilang, "Jangan masuk ke dalam rumah saya. Saya sangat jijik kepada orang yang meminta tolong." Padahal Nyi Endit selalu meminta tolong pada orang lain. Tapi setelah akhirnya perdebatan panjang, seorang tersebut akhirnya mengalah dan dia tidak jadi meminta minum terhadap Nyi Endit. Ataupun tidak jadi meminta bantuan kepada Nyi Endit. Seseorang tersebut akhirnya balik, tetapi ada satu percakapan di mana seseorang tersebut sebelum meninggalkan Nyi Endit, dia bilang bahwa sesungguhnya Tuhan sangat maha adil, Pangeran maha adil, bahwa seharusnya perlakuan baik ataupun perlakuan buruk menerima masing-masing jawaban. Yang dimana maksudnya adalah yang aku tangkap dari percakapan tersebut adalah bahwa perbuatan baik akan menerima jawaban yang baik, perbuatan buruk akan menerima jawaban yang buruk. Seperti selanjutnya. Setelah seseorang itu pergi, tak jauh dari rumah Nyi Endit ini, ada yang menancapkan paku ke tanah. Tapi habis itu dihapus lagi, agak aneh sih. Tapi orang itu setelah dihapus lagi, orang tersebut akhirnya menancapkan paku tersebut lagi ke tanah, sehingga kelamaan membuat lubang yang awalnya sangat kecil menjadi sangat besar seperti sumur. Sumur itu awalnya hanya mengeluarkan air yang sangat kecil, sehingga kelamaan sangat tambah besar, yang menyebabkan kampung tersebut diserang oleh air. Yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat mungkin zaman sekarang disebutnya karma, karena Nyi Endit ini sedang tertidur pulas ketika air itu menyerang rumahnya ataupun sedang menaiki rumahnya. Dan pada saat dia tahu bahwa air itu udah menyapai pusar, dia malah mengutamakan harta bendanya, emasnya, pakaiannya, bukan dirinya sendiri.
yang dimana sikap dia tersebut yang mengutamakan harta bendanya dulu itu membuat dirinya tenggelam dan harta bendanya akhirnya ditinggal oleh pemiliknya. Maksudnya harta bendanya akhirnya jadi nggak berguna lagi karena pemiliknya udah tenggelam, udah nggak ada yang pakai lagi. Dari yang saya dapat ataupun yang aku dapat dari cerita tersebut bahwa ketika kita masih mampu membantu orang lain, ketika kita masih bisa membantu orang lain, ketika kita memiliki nilai yang lebih ataupun makanan yang lebih, minum yang lebih, apalagi seperti seorang nyindit yang memiliki rumah yang megah, pasti memiliki banyak air, pasti. Mungkin ada bergalon-galon kali di rumahnya. Ketika kita masih punya kesempatan untuk bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, menurut aku sebaiknya kita membantu orang tersebut. Yang kedua, ketika kita diperlakukan oleh orang baik, oleh orang sangat baik, kita juga harus memperlakukan orang itu dengan baik gitu. Walaupun kita tidak dibantu oleh orang tersebut, tapi setidaknya kita membalaskan perbuatan baik orang lain ke orang lain yang ingin kita bantu. Bahwa ketika kita dikasih kelebihan oleh Tuhan, jangan pelit. Ketika dikasih kekayaan, jangan pelit sama orang lain. Jangan gak mau nolong orang lain, karena nolong orang lain itu gak susah sih. Apalagi cuma kasihan minum kayak nyindit. Sekian dari saya, Divnia Sofia Elizabeth Carter dari kelas 7I. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata yang menurut Bu Guru nggak baik kata-katanya. Sekian dari saya, terima kasih.